Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanundia Putri, NIM 191420121, kelas PBSD semester 3. Pada video ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian adalah: yang pertama, ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba yang memberikan hasil tetap pada satu pihak dan hasil tak tetap pada pihak lawan jelaslah tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha. Yang kedua, potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang kaya. Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal pada pihak bermodal tinggi. Yang ketiga, alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga membawa kecenderungan alokasi dana tidak didasarkan atas prospek profitabilitas usaha, melainkan pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman dan nilai jaminan. Demikian pula, judi tidak akan mentransfer sumber daya kepada pihak-pihak yang efisien, namun lebih pada sifat untung-untungan. Dengan demikian, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika sumber daya ekonomi dikuasai oleh masyarakat yang tidak produktif. Maka pertumbuhan ekonomi pun akan lebih lambat dengan diikuti distribusi yang tidak merata. Yang keempat, terhambatnya investasi. Sebenarnya riba atau bunga merupakan biaya sosial investasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar pula biaya yang harus ditanggung dalam investasi. Para investor hanya akan mampu melakukan investasi jika tingkat keuntungan yang diharapkan mampu menutup tingkat bunga pasar. Dengan demikian, bunga berperan seperti tembok penghalang investasi, di mana dengan makin tingginya bunga akan makin sulit investasi dilakukan. Dan pada sisi yang lain berdampak pula pada tingginya tingkat inflasi. Soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada bank syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akan apa saja yang digunakan dalam produk tabungan bank syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS yaitu: yang pertama, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Fatwa DSN terkait tabungan yaitu: pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu satu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudorobah dan wadiah. Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudorobah. Satu, dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana. Dua, dalam kapasitasnya sebagai mudorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudorobah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5. Bank sebagai mudorib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga,
Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. 1. Bersifat simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Akad yang digunakan pada produk tabungan bank syariah yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Kendala pengembangan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT yaitu yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tamwil daripada Baitul Mal, di mana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Yang kedelapan, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang. Soal yang keempat yaitu sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah yaitu yang pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk, serta kebajikan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariah Islam. Yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong, sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah tadabuli atau jual-beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang ketiga, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Yang keempat, premi yang terkumpul diberlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pengambil amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Yang kelima, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabaruk seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Yang keenam, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak akan mendapat apa-apa. Demikian jawaban UTS yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.